Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas bahasa Indonesia 9 akan mempresentasikan hasil artikel jurnal ilmiah kami yang berjudul Dampak Komunikasi Online di Masa Pandemi. Anggota kelompok kami terdiri dari Aziza Melia Ningrum dengan NRP 5011211009, Aksyal Saroni dengan NRP 5011211033, Nabila Putri Haryawan dengan NRP 5014211107, Roger Permata Putra dengan NRP 5011211025, dan juga William Suryo Nugroho Kopong dengan NRP 5011211115. Komunikasi merupakan peran yang terpenting dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari komunikasi sendiri ialah untuk memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan juga penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi. Menurut Toharudin tahun 2020, secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata cum yang berarti dengan dan kata ungus yang berarti satu. Apabila kedua kata tersebut disambungkan, maka akan membentuk sebuah kata benda, yaitu kata communio, yang kemudian kata benda tersebut beradaptasi ke dalam bahasa Inggris membentuk kata communion yang berarti kebersamaan, pergaulan, dan hubungan. Dilihat dari sisi pembelajaran, informasi juga berguna sebagai sarana dalam penyampaian gagasan, pengendalian, dan pengungkapan emosi. Jadi, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi atau penyampaian gagasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini ialah dampak dari komunikasi online di dalam pandemi. Dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak yang diakibatkan komunikasi online selama pandemi. Untuk mengumpulkan data-data pada penelitian digunakan metode penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan menggunakan survei. Tujuan dari penggunaan penelitian kuantitatif non-eksperimental ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai sikap opini populasi dengan mempelajari populasi tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian cross-sectional dan studi longitudinal yang menggunakan survei atau wawancara untuk mengumpulkan data. Pada survei digunakan aplikasi Google Form karena aplikasi Google Form dianggap mudah dan cepat untuk mengumpulkan tanggapan dari masyarakat. Pada Google Form itu sendiri terdiri beberapa pertanyaan, yaitu jenis media yang sering digunakan untuk berkomunikasi, hambatan yang terjadi ketika berkomunikasi, perasaan yang timbul saat berkomunikasi, serta pandangan mengenai komunikasi saat pandemi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak komunikasi online dalam masa pandemi. Data yang kami gunakan adalah data primer yang dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan melalui media online dengan Google Form yang diisi sekitar 51 responden. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, diperoleh 5 data dari 5 pertanyaan. Data pertama diperoleh dari platform yang paling sering digunakan dalam berkomunikasi secara online. Diperoleh data bahwa WhatsApp paling banyak digunakan dengan persentase 80,3% dan Line diperoleh 7,8%, kemudian ada Facebook, Twitter, BBM, dan Friendster diperoleh data masing-masing sebesar 20%. Kemudian platform yang paling sedikit digunakan ada Instagram dan Snapchat. Kemudian data kedua diperoleh dari pertanyaan kedua, yaitu alasan mengapa sering menggunakan platform tersebut. Responden mengatakan bahwa karena hemat kuota serta cara pemakaian yang mudah dengan persentase 64,7%. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena fitur-fitur yang menarik sebesar 7,8%. Kemudian alasan lainnya didapatkan persentase masing-masing 2%. Data ketiga diperoleh
Bagaimana perasaan saat berkomunikasi secara online? Sebanyak 71,2% responden mengatakan bahwa mereka merasa biasa saja. Kemudian 19,6% responden merasa senang dan 9,6% responden merasa tidak senang. Nah, 9,6% responden ini merasa tidak senang karena mereka merasa mengalami miskomunikasi saat berkomunikasi secara online. Hal ini dikarenakan tidak ada intonasi saat berbicara. Kemudian, selain itu, mereka merasa kesulitan dalam memahami karakteristik lawan bicara masing-masing. Selanjutnya, data-data di atas disajikan dalam diagram seperti berikut. Kemudian data keempat diperoleh dari pertanyaan kelebihan dari berkomunikasi secara online. Kelebihan pertama dipilih dari 51 responden memberikan pendapat bahwa kelebihan dari berkomunikasi secara online adalah cepat bertukar informasi. Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang sangat berdampak baik terhadap komunikasi manusia. Manusia dengan mudah serta cepat dalam mendapatkan informasi serta bertukar informasi. Kelebihan kedua yaitu 43 responden berpendapat bahwa berkomunikasi secara online tidak perlu menempuh perjalanan jauh, sehingga responden dapat menghemat waktu serta tenaga. Kemudian alasan yang sedikit dipilih responden yaitu dapat mengetahui kabar teman dengan mudah, mudah untuk menambah relasi, dan alasan yang paling sedikit dipilih adalah menambah ilmu dan wawasan. Kemudian data terakhir atau data kelima diperoleh dari pertanyaan kekurangan dari berkomunikasi secara online. 37 dari 51 responden mengatakan bahwa berkomunikasi secara online tidak dapat melihat ekspresi langsung dari lawan bicara. Kemudian, hal ini dikarenakan mereka sering berkomunikasi dengan chat berbentuk tulisan saja. Kemudian, alasan kedua yaitu menurut 31 dari 51 responden mengatakan dapat membuat rasa adiktif terhadap sosial media. Hal ini karena mereka merasa ketagihan atau ketergantungan dengan sosial media sehingga eh, sosial media sehingga sosial media memberikan fitur-fitur yang membuat nyaman para penggunanya. Kekurangan ketiga, menurut 24 dari 51 responden mengatakan dapat membuat merasa kesepian karena tidak bertemu secara langsung. Kemudian, kekurangan-kekurangan yang lain sedikit dipilih oleh responden adalah menimbulkan rasa penasaran terhadap hidup orang lain, timbulnya bullying secara online, membuang uang karena harus rajin membeli kuota, dan mudah merasa tidak percaya diri. Untuk persentase dari kekurangan berkomunikasi secara online dapat dilihat dari gambar 6. Nah, data disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut. Kemudian bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan dari artikel ilmiah yang telah kami buat, yaitu dalam keadaan pandemi ini, mengharuskan setiap masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi secara online. Komunikasi secara online dinilai dapat menurunkan resiko tertularnya pandemi virus COVID-19 karena masyarakat dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun tanpa harus saling bertemu di tempat yang sama. Sehingga harapannya masyarakat Indonesia dapat menggunakan platform aplikasi komunikasi online ini dengan baik dan bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi dan pandemi segera mereda dan hilang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.